Saya akan menjelaskan dua aspek sebetulnya sederhana. Yang pertama adalah bagaimana posisi industri minyak sawit dalam perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, bagaimana konteks industri sawit ini dalam pasar minyak nabati global. Karena dua hal itulah yang sebetulnya sehari-hari menjadi concern kita, menjadi perhatian pemerintah juga. Karena memang boleh saya katakan saat ini minyak sawit adalah komoditi strategis dari negara Indonesia. Tanpa ada minyak sawit ya, saya boleh katakan di depan bahwa mungkin kita akan menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa dahsyat, apalagi sejak terjadinya pandemi COVID yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Saya ingat persis bagaimana ketika COVID masuk ke Indonesia di Maret 2020, semua orang itu cemas dan khawatir, termasuk para pengambil kebijakan di negara kita, semua khawatir bahwa Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi yang sangat dalam. Karena memang tidak ada yang pernah menyangka bahwa pandemik yang awalnya terjadi di RRC itu pada akhirnya bisa masuk ke negara kita dan membuat aktivitas sosial ekonomi dari masyarakat itu terhenti seketika. Dan kita kekhawatiran itu sangat wajar karena memang COVID ini, virus ini membawa konsekuensi terhadap jiwa kita. Jadi ada risiko kematian yang sangat tinggi. Kita lihat bagaimana di Wuhan dan lain sebagainya, semua ngeri. Sehingga kita merasakan masuk bulan Maret 2020, kecemasan yang luar biasa itu dihadapi oleh tidak saja oleh pemerintah, oleh masyarakat, termasuk teman-teman pelaku usaha. Teman-teman saya di sektor kelapa sawit semuanya juga khawatir bahwa ini kita akan segera masuk ke dalam jurang resesi. Saya ingat pada waktu itu di sekitar pertengahan tahun 2020 beberapa lembaga multilateral, lembaga ekonomi multilateral seperti IMF, World Bank dan juga Organization of Economic and Cooperation Development itu semua memberikan prediksi yang muram tentang proyeksi ekonomi global itu akan seperti apa. Dan memang seperti yang diprediksikan pada semester pertama hingga akhir tahun 2020 seperti halnya negara-negara yang lain, kita juga mengalami apa yang disebut dengan kontraksi dari pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di slide, bagaimana kondisi kita pada tahun 2020, ya tentunya kita bisa melihat bahwa GDP kita terkontraksi 2,1%, terus kemudian kita melihat juga pada saat itu harga komoditi seperti crude oil dan lain sebagainya masih relatif rendah, terus kemudian kita melihat juga cadangan devisa belum banyak berpengaruh dan nilai tukar rupiah pada saat itu relatif stabil. Yang menjadi concern pertama adalah, dan ini yang membuka harapan adalah bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020 itu hanya 2,1%. Teman-teman bisa, ada suara masuk ya, teman-teman bisa melihat bahwa dibandingkan dengan peers countries ya, jadi misalkan kita nggak usah membandingkan yang jauh-jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura, capaian yang kita peroleh pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 itu jauh lebih baik. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi jika keliru, Singapura pada saat itu kontraksinya lebih dari 40%. Begitu juga dari Malaysia itu di atas 20%. Ini adalah kontraksi ekonomi yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Nah, di Indonesia kita juga mengalami kontraksi, tetapi kita melihat bahwa resiliensi dari ekonomi kita ini kok tampaknya jauh lebih baik. Karena itu tadi kalau Mas Umam agak cenderung pesimistis, Mas Faisal moderat, saya pada ekstrim yang agak di kanan, karena saya termasuk orang yang optimistis bahwa risiko resesi global itu tidak akan terjadi di Indonesia kalau pemerintah kemudian mengambil sebuah kebijakan yang tepat dan efektif. Jadi situasinya seperti ini. Nah, yang agak mengejutkan adalah ketika tahun 2020 memang pada saat itu karena keterkejutan ya, karena kegiatan ekonomi pada saat itu semua mendadak berhenti dan kita kegiatan ekspor impor itu juga kemudian stop. Kita melihat di awal kuartal kedua, masuk kuartal kedua tahun 2020, itu memang harga beberapa komoditas termasuk minyak sawit itu mengalami koreksi.
Tetapi begitu sudah ada pendekatan terkait dengan protokol kesehatan, kegiatan di pelabuhan di beberapa negara tujuan ekspor minyak sawit seperti di RRC, kemudian di India, di Pakistan, itu sudah bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap ada aktivitas ekspor impor di situ. Pada saat itulah harga komoditi dalam hal ini CPO ya, crude palm oil itu beranjak terus naik, jadi pelan-pelan naik. Nah, inilah yang kemudian dalam keyakinan kami sebagai pelaku usaha di sektor kelapa sawit bahwa penyelamat atau penahan dari dalamnya kontraksi pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020 meskipun bukan satu-satunya, salah satunya adalah karena kinerja industri minyak sawit yang ketika pandemi itu masuk bukannya turun tetapi justru lebih baik, dan itu harganya terus kemudian meningkat dan sampai semester pertama tahun 2022 harga crude palm oil di pasar minyak nabati global itu mencapai level yang cukup tinggi, bahkan tertinggi dalam sejarah industri minyak sawit. Jadi kalau saya boleh berikan angkanya di sini di tahun 2000 di sini ada CPO price ya. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini di grafis saya di tahun 2022 itu sekitar bulan Maret ya, betul Maret, itu mencapai level tertinggi 2010 US dollar per ton. Jadi ini adalah angka yang sangat tinggi. Jadi kalau dirupiahkan dalam bentuk tandan buah segar yang dinikmati petani, jadi ketika harga CPO-nya ini 2000, idealnya teman-teman petani itu bisa mendapatkan harga sekitar 3.500 sampai 3.600 rupiah per kilogram dari buah yang mereka panen. Nah, tingginya harga komoditi seperti inilah yang kemudian menjadi blessing in disguise sebetulnya bagi perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena kemudian ketika pandemik, selama pandemik kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Tahun 2021 GDP growth kita sudah positif 3,69%, dan kalau teman-teman melihat nilai tukar rupiah juga relatif stabil di kisaran 14.200 something. Bahkan kalau kami dari sektor minyak sawit, boleh saya sampaikan bahwa kontribusi ekspor minyak sawit terhadap devisa negara, terhadap pendapatan valuta asing dari ekspor minyak sawit tahun 2021 mencetak rekor tertinggi, yaitu 35 miliar US dollar atau sekitar 500 triliun. Jadi teman-teman bisa menghitung kalau APBN kita itu sekitar 2.000 triliun, berarti hampir seperempat APBN kita itu disupport oleh ekspor minyak sawit. Ini adalah angka yang menurut saya sangat luar biasa, dan itu adalah salah satu faktor kenapa kemudian selama pandemik COVID masuk ke Indonesia Maret 2020 sampai hari ini, kita kelihatannya dan memang kita mestinya masih baik-baik saja sampai hari ini. Nanti ada cerita lain sebelum saya masuk ke minyak goreng. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kita melihat ini data neraca perdagangan Indonesia ya, saya ambil tahun 2020 dan 2021 saja. Jadi kita melihat bagaimana kegiatan ekspor dan impor kita. Jadi kalau memang kalau kita mengambil data dari website satu data yang di Kementerian Perdagangan, memang tidak spesifik kelihatan ada nomenklatur minyak sawit seperti itu. Tetapi kalau teman-teman breakdown, di situ ada ekspor minyak hewani nabati, itu sawit itu ada di situ. Dan kalau kita lihat di sini bahwa memang ekspor migas kita tahu sudah tidak terlalu besar dan tidak bisa kita harapkan sebagai komoditas yang bisa menyumbang devisa ekspor cukup signifikan. Tetapi kalau dari sisi non migas kita melihat ada kinerja ekspor yang sangat baik. Jadi kalau kita lihat di sini tahun 2020 dan 2021 ini ekspor non migas kita meningkat. Jadi ini 219,3 miliar dolar. Nah, kontribusinya dari sawit berapa tadi udah sampaikan, sekitar 35 miliar dolar. Jadi itu lebih dari 10% ya, lebih dari 235 miliar dibagi 231. Dan memang kalau kita melihat pada neraca perdagangan kita, surplus neraca perdagangan itu sebagian besar memang ditopang oleh ekspor non migas, dan dalam hal ini adalah
minyak sawit. Jadi memang teman-teman semua kalau kita melihat dalam struktur industri minyak sawit Indonesia, jadi saya boleh cerita di sini, produksi minyak sawit Indonesia, saya ambil data tahun 2021, itu sekitar 52 juta ton. Nah, dalam struktur industri minyak sawit Indonesia, 70% dari produk minyak sawit yang 52 juta ton tadi, itu terserap di pasar ekspor. Sedangkan sisanya 30% atau sekitar 18 juta ton itu terserap di pasar domestik. Nah, terserap di pasar domestik itu dipakai untuk kebutuhan apa? Yang pertama, yang paling besar tentu untuk kebutuhan pangan. Jadi pangan itu dipakai untuk minyak goreng, terus kemudian untuk margarin, untuk percampuran bahan-bahan pangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita tahu pemerintah menjalankan program mandatory biodiesel B30 saat ini baurannya. Jadi Mas Umam tadi nyari solar. Nah, solar yang subsidi itu yang harganya Rp5.500 per liter, 30%-nya itu blending dari minyak sawit. Itu teman-teman. Jadi saya nggak bisa membayangkan kalau tidak ada blending minyak sawit itu mungkin jebol juga itu subsidi untuk mensubsidi solar tadi. Nah, ini yang kemudian yang ketiga itu adalah untuk produk-produk industri oleochemical seperti sampo, sabun dan lain sebagainya. Nah, dari 18 juta ton itu memang terbesar untuk pangan dan untuk biodiesel, baru sisanya itu untuk oleochemical. Nah, dalam struktur industri minyak sawit seperti ini, kita realize bahwa memang CPO ini adalah produk minyak nabati global. Jadi kita itu bersaing dalam pasar minyak nabati global, di mana Indonesia di situ selain minyak sawit, ada minyak nabati lain yang diproduksi oleh negara-negara lain, seperti Eropa ya. Jadi itu ada canola, ada rapeseed, kemudian ada bunga matahari. Kalau Amerika itu punya kedelai atau soya seperti itu. Jadi Indonesia ini bersaing dalam pasar minyak nabati global. Dan di pasar minyak nabati global itu pangsa pasar minyak sawit itu adalah yang terbesar, mencapai sekitar 35% itu dikuasai oleh minyak sawit. Dan siapakah produsen minyak sawit terbesar di dunia itu? Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Malaysia. Tetapi Indonesia compare to Malaysia itu nggak ada separuhnya. Jadi kalau Indonesia tadi produksinya 52 juta ton, Malaysia itu hanya sekitar 20 juta ton. Jadi sebetulnya dalam persaingan pasar minyak nabati global tadi, Indonesia adalah rajanya. Indonesia adalah yang menguasai pasar itu. Nah, karena itu betapa minyak sawit ini menjadi sebuah blessing ya in disguise bagi Indonesia, karena ketika ketika Indonesia sudah tidak punya komoditi yang lain di dalam negeri, Indonesia masih punya minyak sawit yang itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara, tidak saja negara-negara dunia ketiga, tetapi juga negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Dan itu sudah, kalau saya bicara tentang tingkat produktiviti minyak sawit dibandingkan minyak nabati yang lain, itu tentu 1 jam nggak akan selesai. Jadi intinya kita itu nggak terkalahkan. Jadi minyak sawit ini nggak terkalahkan dalam persaingan pasar minyak nabati global, dan juaranya adalah Indonesia serta Malaysia. Indonesia produksinya jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Karena itu negara-negara seperti RRC, kemudian India, Uni Eropa, Pakistan, dan beberapa negara di Timur Tengah itu adalah pasar-pasar besar dari minyak sawit Indonesia. Yang terbesar tetap Cina, kemudian India, nomor 3-nya ada 27 negara Uni Eropa, yang nomor 4-nya adalah Pakistan. Nah, kemudian tahun 2021, jadi kalau selama ini kami sebagai praktisi di industri sawit selalu menyampaikan bahwa industri minyak sawit ini menghadapi 2 tantangan yang selalu kita hadapi. Pertama itu adalah tantangan harga, karena kita tidak dalam posisi bisa mengendalikan harga. Jadi karena ini komoditi global, sehingga harganya ini tergantung supply and demand di pasar internasional, sehingga kita sebagai produsen yang nggak tahu harganya ini akan tinggi atau akan rendah, kita nggak tahu, nggak bisa kita prediksikan juga. Kadang-kadang kita sudah analisis sedemikian rupa, meleset juga analisis kita. Jadi harga ini benar-benar hanya Allah yang tahu, begitu Mas Umam. Nah, ketika kita tidak dalam posisi bisa mengendalikan harga, yang bisa dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha, ya terus meningkatkan efisiensi usahanya, sehingga ketika harga rendah kita siap, ketika harga tinggi kita juga nggak boros begitu. Efisiensi itu menjadi satu prinsip dan harga mati bagi pelaku usaha di sektor kelapa sawit. Kemudian tantangan yang kedua yang kita hadapi adalah tantangan sustainability. Tantangan sustainability itu adalah tantangan di mana
ketika dalam persaingan pasar minyak nabati global tadi, minyak nabati yang dihasilkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika sudah tidak bisa menyaingi komoditas minyak sawit yang dihasilkan Indonesia dan Malaysia, maka mereka mengeluarkan banyak hambatan perdagangan. Baik itu hambatannya bersifat tarif maupun hambatannya bersifat non-tarif, termasuk berbagai black campaign, berkampanye positif terhadap minyak sawit. Karena itu kemudian industri minyak sawit ini termasuk industri yang high regulated. Jadi regulasinya itu sangat tinggi dan tuntutan sertifikasi keberlanjutannya itu juga sangat banyak. Karena itu industri ini benar-benar dikepung dari sana sini sehingga daya saingnya itu paling tidak bisa meningkat. Begitu selama minyak sawit masih menjadi nomor satu dalam persaingan pasar minyak nabati global, maka selama itu pula tantangan sustainability atau tantangan keberlanjutan ini akan terus kita hadapi. Nah, yang ketiga ini kita baru belajar Mas Umam ketika pada akhir tahun 2021 kemudian ada rame-rame kenaikan harga minyak goreng. Nah, ini kalau teman-teman yang ibu-ibu di sini pasti sangat concern ini ya terkait dengan harga minyak goreng. Nah, kesempatan ini saya pakai untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi kemarin dengan gejolak harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Jadi memang teman-teman kita tahu bahwa minyak goreng itu sebetulnya bukan hanya minyak sawit, bahan bakunya. Sebetulnya kalau teman-teman ke toko, itu ada banyak pilihan minyak goreng. Ada minyak kelapa, ada minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak macam-macam. Tinggal pilih sebetulnya. Tapi kita fokus diskusi di sini adalah minyak goreng sawit, karena memang mayoritas yang kita konsumsi adalah minyak goreng sawit. Sebetulnya kenaikan harga minyak goreng ya di masyarakat itu adalah sesuatu yang biasa terjadi terutama menghadapi musim-musim tertentu seperti Lebaran, Imlek, Hari Natal kayak gitu, selalu permintaan akan minyak goreng ini naik dan kemudian harganya cenderung untuk menjadi tinggi. Sebetulnya sejak zaman pemerintah sebelumnya, antisipasi terhadap kenaikan karena permintaan harga minyak goreng itu sudah dilakukan dengan melakukan apa yang disebut dengan market operatif atau operasi pasar ya. Jadi operasi pasar itu begini. Jadi pemerintah ini punya satu merek merek minyak goreng namanya Minyak Kita yang bisa digunakan oleh produsen-produsen minyak goreng menggunakan merek itu dan menjual minyak gorengnya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, harga murah. Pada saat itu kalau ya 2 tahun, 3 tahun yang lalu harganya 9.000, kadang 11.000 dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi di akhir tahun kemarin adalah ketika kemudian harga bahan baku untuk minyak goreng sawit ini menjadi sangat tinggi. Jadi harga CPO-nya itu sangat tinggi sampai di atas, kalau dalam rupiah itu mungkin di atas 16.000 ya. 16.000 sampai 17.000 rupiah per kilogram CPO, harga CPO. Sehingga wajar ketika kemudian kita pada saat itu melihat harga minyak goreng ada yang sampai 24.000 rupiah per liter. Jadi kenaikan harga minyak goreng pada awalnya adalah memang karena kenaikan harga bahan bakunya yang sangat tinggi. Nah, tetapi kemudian masyarakat berteriak karena terlalu mahal itu. Dilakukanlah operasi pasar dengan menetapkan dengan menjual harga minyak goreng murah pada saat itu ditetapkan 14.000 per liter, tetapi tetap bahwa tidak cukup. Suplai minyak goreng murahnya itu sangat sedikit dan yang mudah ditemui oleh masyarakat adalah minyak goreng yang harga pasar yang 24 ribuan. Nah, memasuki awal tahun 2022 akhirnya pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan berbagai simulasi kebijakan untuk mengatasi masalah minyak goreng yang tinggi tadi, harga minyak goreng yang tinggi. Jadi kalau saya boleh sebut di sini, Mas Uma, mungkin ini bisa masuk dalam rekor muri ya kali ya. Dalam waktu sekitar mungkin 3 bulan, 3 bulan itu ada 7 kali perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng ini. Jadi yang pertama itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan 2 harga. Ini saya cepatkan aja Mas ya. 2 harga. Jadi pada saat itu di satu sisi ada harga minyak goreng dengan harga pasar. Yang harga pasar ya terserah harga CPO-nya berapa. Kalau harga CPO-nya 16.000 ya minyak goreng di pasar mungkin harganya 22.000, 23.000 per liter. Itu oke. Kemudian yang kedua
Harga yang kedua adalah harga minyak goreng 14.000 per liter. Itu dikemas dalam kemasan sederhana namanya. Jadi kemasan sederhana kemudian disubsidi, ada subsidinya ini bukan dari APBN Mas Umam, tapi dari dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Itu dana dari pungutan ekspor. Jadi di sawit ini Mas Umam, kalau kita mau ekspor, kita itu bayar dua pajaknya. Yang pertama kita bayar pajak ekspor, yang kedua kita bayar pungutan ekspor. Kalau pajak ekspor ini masuknya ke APBN, kalau pungutan ekspor ini dikelola oleh BLU, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan. Nah, inilah yang dipakai untuk kepentingan industri sawit. Nah, kemarin subsidi minyak goreng itu juga diambilkan dari dana yang dikelola oleh BPDB kelapa sawit. Sehingga produsen bisa memproduksi harga minyak goreng kemasan sederhana di harga 14.000. Jadi pada saat itu kami melihat ya bahwa itu adalah solusi yang paling realistis, yang paling baik, karena sebetulnya kan masyarakat kita yang membutuhkan harga minyak goreng murah itu bukan semua masyarakat. Sama seperti yang diceritakan oleh Mas Umam tadi bahwa yang mencari solar, ya kan, yang mencari solar harga 5.500, mestinya itu kan bukan yang naik Fortuner, bukan yang naik Kijang, Innova seperti itu. Mestinya. Jadi kalau kita yang kendaraannya Fortuner atau Innova, mestinya kita ya izin gitu. Kalau orang Jawa itu bilang izin gitu. Malu kita itu mau ngisi solar harga 5.500. Tetapi saya bisa membayangkan kalau kita di sini aja masih mencari solar, bagaimana dengan masyarakat di bawah. Seperti itu. Nah, situasi yang terjadi di minyak goreng sebetulnya sama. Tidak semua masyarakat di Indonesia yang mengkonsumsi minyak goreng itu kemudian membutuhkan atau mencari minyak goreng yang harga murah. Tidak. Jadi kita sudah melakukan kajian dengan beberapa lembaga riset. Jadi sebetulnya dari total kebutuhan bahan baku misalnya 7 juta ton untuk minyak goreng, bahan baku CPO 7 juta ton CPO untuk bahan minyak goreng di pasar dalam negeri, itu yang mungkin dibutuhkan untuk menghasilkan minyak goreng murah itu sekitar 2,5 juta ton. Jadi tidak semua. Jadi itu mungkin cuma 30%-nya lah ambil dari situ. Sisanya ya minyak goreng harga premium. Tetapi yang terjadi ibu-ibu teriak, ya kan, minyak goreng katanya ada yang 14.000 nggak ada di pasar. Yang ada hanya yang harga pasar. Akhirnya nggak sampai seminggu pemerintah mengeluarkan kebijakan berikutnya, dibuat kebijakan satu harga. Jadi tidak ada lagi kemasan sederhana dan kemasan premium. Jadi semua ditetapkan harga eceran tertingginya Rp14.000 per liter. Disitulah awal kekisruhan dari masalah minyak goreng ini. Karena produsen pasti tidak akan mau memproduksi minyak goreng untuk dijual dengan harga 14.000 semua. Ya pasti nggak nutup, nggak nyucuk, pasti rugi. Bahan bakunya aja udah 18.000 per liter. Kemudian disuruh memproduksi, dijual harganya 14.000. It doesn't make sense. Kemudian kenapa pada saat itu minyak goreng langka? Karena misalkan ada distributor minyak goreng ini, dia sudah ambil dari pabrik. Pada saat ambil dari pabrik, dia itu diambil dengan harga pasar. Taruhlah dia ngambil di pabrik Rp20.000 per liter. Kemudian disimpan di gudang dia. Ketika mau didistribusikan ke toko-toko, ke end customer, pemerintah menetapkan HET, harga eceran tertinggi 14.000. Ya pasti disimpan sama distributor itu minyak gorengnya yang nggak dikeluarin. Pasti seperti itu. Jadi situasinya itu sekompleks itu. Kemudian banyak sekali, terus kemudian saya nggak tahu penimbunan dan lain sebagainya seperti itu. Kita tahu bahwa isu minyak goreng ini kemudian membawa konsekuensi, ada beberapa pejabat dan juga pelaku usaha yang akhirnya terjerat dengan persoalan hukum. Nah, itu juga nggak efektif. Kemudian berubah lagi kebijakannya menjadi kebijakan DMO dan DPO. Kebijakan DMO dan DPO itu begini. Jadi kebijakan DMO ini adalah kebijakan domestic market obligation. Jadi kita itu kalau mau ekspor, kita tuh harus lapor pemerintah dulu. Jadi waktu itu ketentuan DMO-nya 30%. Kita lapor ke pemerintah dulu, Pak, kita sudah punya komitmen pasar domestik 30% dari total ekspor kita. Nah, kalau sudah punya komitmen pembelian dari pasar domestik, baru pemerintah mengeluarkan persetujuan ekspor, baru kita bisa ekspor. Itu pun kemudian juga nggak bisa berjalan dengan efektif, karena proses untuk mendapatkan persetujuan ekspor itu juga sangat panjang jalurnya. Nah, Presiden Jokowi pada saat itu bulan puasa mau lebaran, saya ingat, kemudian mengeluarkan kebijakan yang sangat ekstrim dan itu memukul semua pelaku usaha di sektor kelapa sawit ketika Presiden Jokowi kemudian menghentikan ekspor CPO dan produk turunan CPO. Jadi ekspor sawit di stop. Saya nggak tahu dari mana itu kebijakan itu
mendapat bisikan ya Bapak Presiden ini, dia diambil kebijakan yang sangat ekstrim sehingga kita benar-benar kelimpungan. Karena bayangkan, saya tadi sudah jelaskan, dalam struktur pasar minyak sawit Indonesia, 70% pasar kita itu diekspor. Kemudian yang 70% ini ditutup. Berarti 70% ini nanti akan membanjiri pasar domestik. Siapa yang akan mengkonsumsi? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun pemerintah mau meningkatkan bauran biodiesel dari 30% menjadi 50% misalnya. Itu juga nggak akan cukup untuk menyerap sisa yang 70% itu. Nah, dari situlah situasi kemudian menjadi chaos, ya kan, karena teman-teman petani kelapa sawit itu ketika harga pasar internasionalnya tinggi, tadi saya sebutkan hampir sampai 1.700 1.800 US dollar per ton, tapi harga TBS petaninya langsung ambruk di bawah 1.500 rupiah per kilogram. Jadi akhirnya nggak ada benang merah lagi antara harga internasional dengan harga di pasar dalam negeri. Memang secara teoritis DMO DPO itu bisa pada saat itu, karena dengan DMO berusaha diminta untuk membeli harga DPO. Jadi DPO itu maksudnya ketetapan harga domestik. Jadi waktu itu ditetapkan 9.300, CPO 10.300 all-in. Jadi kalau mau memproduksi minyak goreng yang 14.000, ya kita beli bahan bakunya di harga 9.300 atau 10.300. Masuk akal, tapi itu tidak jalan. Nah, setelah terjadi kekacauan selama 3 minggu ya, waktu itu karena di stop oleh Presiden, kemudian Presiden mencabut kebijakan ekspor dan kita boleh ekspor lagi. Tetapi dalam tataran teknis, kembali pemerintah masih memberlakukan yang disebut dengan DMO dan DPO tadi. Jadi ekspor sawit sampai hari ini terus terang masih belum sepenuhnya normal. Karena apa? Karena meskipun sudah boleh ekspor, tetapi kita masih harus harus mendapatkan persetujuan ekspor dulu dari pemerintah. Walaupun kisarannya kalau tadi 30%, sekarang hanya 9%. Nah, menyadari kondisi, setelah pemerintah mengetahui bahwa neraca perdagangan kita sangat rely kepada ekspor minyak sawit, kita beruntung ya, masih agak selamat neraca perdagangan kita karena harga batu bara lagi tinggi. Andai kan tahun ini harga batu bara ini rendah, itu udah selesai, neraca perdagangan kita pasti defisit. Itu pasti defisit. Kita masih beruntung diselamatkan oleh batu bara. Nah, sekarang pemerintah sadar bahwa untuk menyelamatkan ekonomi kita dari ancaman krisis global saat ini, ya ekspor. Ekspor kita satu-satunya cuma minyak sawit. Karena itu sekarang dipercepat. Ada flash out, istilahnya flash out ekspor minyak sawit. Terus kemudian pemerintah juga memberikan insentif. Jadi kayak tadi saya ceritakan bahwa kita bayar pajak ekspor dan bayar pungutan ekspor. Nah, sampai akhir Agustus ini pungutan ekspornya 0. Jadi kita hanya bayar pajak ekspor aja seperti itu. Dan ini cukup menggembirakan, tetapi tetap dalam tataran praktis mendapatkan persetujuan ekspornya masih belum cepat. Jadi harapan kita sih ekspor sawit ini benar-benar terbuka seperti dulu sebelum ada kisru minyak goreng. Jadi sebetulnya persoalan minyak goreng di dalam negeri ini agak menurut saya ya, jadi ada kekeliruan kebijakan dalam mengatasi persoalan minyak goreng. Karena persoalannya hanya 2,5 juta ton, tetapi kemudian kebijakan yang diambil itu memukul yang 52 juta ton. Jadi semuanya sengsara. Mestinya ya sudah, kalau memang kita mau memastikan bahwa pasokan minyak goreng di dalam negeri aman, bahan bakunya ditingkatkan 2 kali lipat. Jangan 2,5 juta ton untuk memproduksi minyak goreng harga murah, 5 juta ton. Itu kita masih selamat mestinya. Tapi begitu dipangkas di hulunya, semuanya kena. Nah, itulah kemudian Mas Umam, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu risiko bisnis komoditi, termasuk bisnis komoditi minyak sawit, risiko terbesarnya adalah risiko kebijakan. Karena bagaimana kebijakan yang keliru yang dikeluarkan oleh pemerintah ya dalam hal ini, itu bisa memberikan dampak secara langsung terhadap sebuah sektor bisnis, termasuk ya yang kita alami di industri minyak sawit ini. Jadi sekarang situasinya adalah kita masih dalam proses recovery agar sektor minyak sawit ini bisa menjadi normal. Dan kemudian terkait dengan perdagangan internasional, kita tahu bahwa beberapa negara importir minyak sawit Indonesia, jadi kayak misalkan Cina, India, dan lain sebagainya, itu kaget sekali dengan kebijakan nggak boleh ekspor itu. Kaget. Termasuk India, akhirnya India melakukan retaliasi perdagangan kan, itu waktu itu ekspor dari India itu dilarang dan di stop oleh pemerintah India. Jadi
kita itu merusak hubungan dagang dengan negara-negara partner kita. Padahal situasinya akibat perang antara Rusia dan Ukraina, pasokan minyak nabati global itu turun sangat drastis karena kita tahu bahwa Ukraina itu adalah produsen kanola terbesar di dunia. Jadi Ukraina itu selain produsen gas, dia aja produsen kanola. Nah, ini lucunya Eropa ya, kalau ini terkait dengan tantangan keberlanjutan tadi, kalau selama ini Eropa ini anti sawit karena produk mereka kalah saingan sama sawit, dan banyak di Eropa itu produk-produk makanan yang dilabeli palm oil free. Nah, ketika mereka itu kesulitan bahan baku karena perang Rusia dan Ukraina, itu kemudian mereka pada nyari sawit lagi. Gimana ini sawit dari Indonesia itu? Jadi sebetulnya kita itu agak kehilangan momentum. Jadi kehilangan momentumnya dua, satu ketika harga minyak sawit di pasar internasional ini sangat tinggi, kita itu menghentikan ekspor. Kemudian ketika negara-negara di Eropa membutuhkan minyak nabati dalam jumlah yang sangat tinggi karena pasokan kanolanya berkurang, kita juga menghentikan ekspor. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya tantangan kebijakan tadi yang kita harapkan ke depan tidak akan terjadi lagi. Tetapi saya percepat aja. Satu hal bahwa ekonomi Indonesia ini sangat rely kepada komoditas minyak sawit. Jadi benar-benar, nah ini kalau saya singkat, jadi ini kontribusi sawit bagi perekonomian nasional. Jadi teman-teman tadi saya jelaskan bahwa kalau tahun 2021 kemarin itu kontribusinya 35 miliar dolar atau 500 triliun. Kemudian Pak Jokowi pernah menyampaikan pidato, ada 15 juta orang tenaga kerja dan petani kelapa sawit, ada 15 juta warga Indonesia yang bergantung hidupnya pada sektor kelapa sawit. Kemudian kalau kita lihat pada kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, tidak semuanya itu perusahaan besar swasta. Ada 43% itu perkebunan rakyat yang punya 4 hektar, 10 hektar, 20 hektar, kayak gitu, itu ada 43%. Kemudian pemerintah juga melaksanakan program mandatory biodiesel, sekarang B30, itu penghematannya sekitar 8 miliar dolar atau 116 triliun. Dan ini akan ditingkatkan menjadi 35%. Jadi ini bahkan nanti ke depan pemerintah sudah melakukan berbagai kajian bahwa mandatory ini bisa sampai B50, bahkan bisa sampai B100. Bahkan Indonesia bisa dari minyak sawit itu menghasilkan yang disebut dengan green fuel. Nah, kalau kita melihat dari potensi-potensi besar tadi, kita bisa katakan bahwa Indonesia ini hanya dengan mengembangkan satu sektor minyak sawit, Indonesia akan mencapai yang disebut dengan kemandirian energi dan juga kemandirian pangan. Nah, kalau kebijakannya benar dalam tata kelola sektor minyak sawit, maka tidak ada alasan bagi kita, meskipun kondisi perekonomian global ini lagi resesi, Indonesia insya Allah akan baik-baik saja.